Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama sebuah hikmah berharga yang terkandung dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Shullallahu Alaihi Wasallam. Topik yang akan kita bahas adalah kenikmatan dunia bisa habis, tapi rejeki tidak akan pernah habis. Sampai ajal tiba, maka bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syad ayat 54. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Artinya, sesungguhnya ini adalah rejeki kami yang tiada habis-habisnya. Sahabat beriman, ayat ini mengingatkan kita bahwa rejeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah sesuatu yang tiada habisnya. Berbeda dengan kenikmatan dunia yang fana, yang sewaktu-waktu bisa hilang dan habis. Rejeki dari Allah akan terus mengalir hingga ajal menjemput. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Wal khalqu mayyituna bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim." Makhluk itu akan mati dan punya ajal masing-masing. Bila ajal tiba berarti rezekinya telah habis dan amalannya telah berakhir. Tidak mungkin lebih dan kurang dari ajal. Setiap manusia itu punya ajal yang terbatas, yang tidak mungkin seseorang melebihinya dan tidak mungkin kurang darinya. Dalam beberapa ayat disebutkan, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi, sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka, apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Surat An-Nahl ayat 61. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pergi pada pagi hari dengan perut kosong, dan pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis yang mengingatkan kita bahwa tawakal adalah kunci dalam memperoleh rezeki. Sebagaimana rezeki yang Allah karuniakan pada seekor burung, begitu pula dengan manusia yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun bersabar dan bertawakal bukan berarti kita pasif dan hanya menunggu. Kita harus tetap berusaha dan bekerja keras, karena itulah bagian dari ikhtiar yang diperintahkan Allah. Kita juga harus senantiasa menjaga iman dan takwa kita, karena Allah berjanji dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya, Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa takwa adalah jalan keluar dari segala kesulitan dan cara mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Takwa bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari dan menjauhi larangannya sesuai dengan perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah, alaqah, selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, mudghah, selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan musibahnya atau kebahagiaannya." Dari hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa
Segala sesuatu tentang kita, termasuk rejeki dan ajal, telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan kita harus bertawakal dan tidak berputus asa, dan terus berserah diri pada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sekalipun berprasangka buruk pada Allah. Allah menciptakan manusia. Allah lah yang berhak menentukan dan menyampaikan rezeki kita sampai hari akhir ajal tiba. Demi Allah yang tiada sesembahan selainnya. Di antara kalian ada yang berbuat seperti ahli surga, hingga jaraknya tinggal sehasta dari surga. Tetapi karena ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuk neraka. Sebaliknya, ada yang berbuat seperti ahli neraka, hingga jaraknya tinggal sehasta dari neraka. Tetapi karena ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga dan masuk surga. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, janganlah kita berputus asa ketika rejeki terasa sulit. Janganlah kita tergoda untuk mencari rejeki dengan cara yang haram. Karena Allah tidak akan memberkahi rejeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi termasuk manusia dan harta. Allah lah yang berhak mengaturnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun kelihatan nampak lambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan jauhkan yang haram." Hadis dari Ibnu Majah dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Sesungguhnya, rezeki dan amal seseorang telah ditentukan oleh Allah. Seseorang tidak akan mati sebelum semua rezekinya terpenuhi dan amalnya selesai. Dalam hadis, kita diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang baik atau ajmilu fit tolak. Artinya, jangan berputus asa ketika rezeki halal belum datang, dan jangan mencari rezeki dengan cara yang haram. Allah tidak akan memberkahi rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40, "Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara sekutu dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan." Rezeki bukan hanya sekedar harta, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan seperti kesehatan, kepintaran, keluarga, dan lainnya. Allah telah menjamin rezeki seseorang bahkan sebelum ia dilahirkan. Tidak mungkin ada yang rezekinya tertukar karena Allah telah mengaturnya sejak ribuan tahun sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun, sebelum penciptaan langit dan bumi." Hadis dari Muslim. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Surat Hud ayat 6. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mengatur segala takdir dan rezeki seluruh makhluknya. Banyak memberi kepada sesama tidak hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga mengundang pahala yang besar dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta." Hadis dari Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Hadis dari Muslim. Maka jangan ragu untuk berbagi dan bersedekah, karena Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak dan pahala yang berlipat ganda. Terdapat dua maslahat yang diperintahkan untuk dicari, yaitu maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maslahat dunia dengan pekerjaan yang halal, maslahat akhirat dengan takwa. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan alasan kenapa dua hal itu digabungkan. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara maslahat dunia dan akhirat. Dalam hadis, "Bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki."
Nikmat dan kelezatan akhirat bisa diraih dengan ketakwaan pada Allah. Ketenangan hati dan badan serta tidak rakus dan serakah pada dunia dan tidak ada rasa capek dalam mengejar dunia, itu bisa diraih jika seseorang memperbagus dalam mencari rejeki. Sahabat beriman, mari kita kuatkan iman kita, tingkatkan takwa, dan bersabar dalam setiap ujian. Yakinlah bahwa rejeki yang Allah berikan tidak akan pernah habis sampai ajal tiba. Jangan biarkan kecemasan dan kekhawatiran menggerogoti hati kita. Serahkan segala urusan kepada Allah, karena Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga hikmah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan dan terus berusaha serta bertawakal kepadanya. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan yang kita tanam insya Allah akan panen amal syaleh yang menjadi bekal keselamatan kita di yaumil akhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video ini. Dan nantikan video menarik lainnya tentang syiar Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.